Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu tentunya ya. Amin, Allahumma amin. Baiklah sahabatku, saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang klien dari Kalimantan, tepatnya mengakunya ini di Bontang. Dia rupanya agak ngeri-ngeri sedap setelah mendapatkan berita yang viral ada pembunuhan mertua kepada menantunya itu di Pasuruan ya. Saya sangat paham Pasuruan ini karena saya lama dulu di sana. Beliau menanyakan, Pak Mariono, benarkah kalau kita hidup bersama mertua, nanti mertua kita akan berbuat yang macam-macam terhadap menantunya? Karena dia bilang netizen di komentar-komentar medsos mengatakan itulah pentingnya jangan hidup satu rumah dengan mertua. Kebetulan Pak Mariono dalam setiap tausiahnya di YouTube juga mengingatkan jangan sampai hidup bersama mertua. Dan saya kebetulan hidup bersama mertua, Pak, karena suami saya tak mau pisah dengan mertuanya, dengan orang tuanya. Jadi saya bersama mertua sekarang. Tapi mertua saya sekarang kelihatannya baik, Pak. Oke, baiklah ya. Sebelum saya menjawab apa yang dicurhatkan dari Bontang ini, saya kemudian kaitkan dengan yang viral sekarang, bahwa ada pembunuhan seorang mertua kepada menantunya sendiri. Kalau nggak salah bersinisial F, nggak perlu saya sebut ya namanya. Kalau menurut berita di koran, televisi, YouTube, dan berbagai macam kanal media, baik mainstream maupun media sosial, awalnya mertuanya itu mengatakan menantunya banyak utang. Ini awalnya. Yang kedua, ternyata mertuanya ini mau berbuat mesum ya, takut ketahuan. Ini belum putusan pengadilan ya, baru mungkin ada pertanyaan dari penyidik kepada yang bersangkutan. Karena mesum atau ruda paksa, takut ketahuan, maka dibunuh. Kira-kira seperti itu. Yang paling tragis, ternyata korban ini sedang hamil 7 bulan. Ini pelajaran untuk kita semua sebenarnya. Nanti saya kaitkan dengan yang bertanya. Satu, korban ini ternyata dijodohkan melalui ta'aruf yang tidak lama. Dan juga saya ingin ingatkan kepada semua klien ya, dalam Islam tidak mengenal pacaran. Yang ada itu hanya ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Tetapi meskipun ta'aruf, jangan buru-buru. Ada orang ini kan penting tak perlu pacaran setahun 2 tahun, 3 hari jadi. Nah, itu zaman dulu begitu, Pak. Nah, zaman dulu beda. Meskipun ta'aruf, maksud saya jangan buru-buru, cek and rechecknya bagaimana, semuanya telaah dengan baik. Kemudian, nah ini yang paling unik ini nih ya, mudah-mudahan hanya Allah yang Maha tahu. Di dalam berita ini Warta Kota, dan saya kira semua berita sama, korban ini hamil 7 bulan, tapi menikahnya pada tanggal 23 Mei 2023. Ini menurut berita. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Itu ya. Kok hamil sudah 7 bulan? Itu kan ya. Ini kan timbul pertanyaan. Kita tidak usah persoalkan ini. Karena bisa saja beritanya salah. Bisa saja hamilnya 6 bulan kan? Bisa saja hamilnya 5 bulan. Namanya media. belum dari dokter, hanya sekedar
ya sekedar ungkapan-ungkapan berita saja. Maka kepada teman-teman yang biasa berbicara di medsos yang tidak baik, ya menurut saya hentikan, kan itu bagian dari dosa. Tapi yang pasti menurut pemahaman agama kita, khususnya Muslim, mati dibunuh itu adalah mati syahid, ya. Apalagi mempertahankan agar kehormatannya tetap terjaga, bahkan bersama anak kandungannya lagi yang meninggal itu, ya. Berarti kan dosanya murakab itu. Baiklah, begini, saya sering ingatkan dimanapun, kapanpun, ya, dalam tausiah ada klien datang kepada saya, agar kasus serupa tidak terjadi lagi seperti yang di Pasuruan itu atau daerah-daerah lain, gitu ya, walaupun tidak sama, tetapi salah satu dampak hidup bersama orang tua. Begini, kepada laki-laki dulu ya, saya ingin ingatkan kepada semua laki-laki atau yang bernama suami, rumah idaman istri itu bukan di rumah orang tuanya, apalagi di rumah mertuanya, tapi rumah idaman istri adalah rumahnya sendiri, walaupun ngontrak, walaupun maaf, rumahnya sangat sederhana, tapi itu jauh lebih bahagia daripada hidup bersama orang tua atau mertua atau yang terkait dengan itu. Yang terkait dengan itu misalnya tinggal bersama saudara mertua, saudara orang tua, sama saja. Intinya harus ngontrak, terpisah dari keluarga dalam bentuk apapun. Itu jauh lebih baik. Dan terpisah itu pun usahakan tetangganya beda agar tidak menimbulkan masalah. Apakah benar ketika kita hidup bersama mertua akan mendatangkan masalah suatu saat seperti yang terjadi di Pasuruan itu? Jawaban saya belum tentu. Antara kasus yang satu dengan kasus yang lain itu beda-beda. Tergantung suami kita siapa, tergantung mertua kita siapa, tergantung kita siapa. Bentrok dengan orang tua atau mertua itu sangat mungkin terjadi apabila satu, mertua kita yang tidak menghormati kita sebagai menantu. Karena ketika berumah tangga ini kan ada dua kepala keluarga, berarti satu rumah ada dua kepala keluarga. Nah, ketika satu rumah ada dua nakoda, satu kapal ada dua nakoda, ini berarti harus saling paham. Orang tua, mertua yang kebetulan di rumahnya ada menantu, maka orang tua wajib memberikan kebebasan kepada menantunya, jangan seperti anaknya. Kenapa? Anaknya sudah pisah walaupun bersama orang tua atau mertua. Kenapa? Begini, menantu kita atau mertua kita harus sadar ketika anakmu sudah menikah dan dia punya istri bersama kita, dia ini hakikatnya adalah kepala ibu rumah tangga yang ada di rumah kita, gitu kan. Kepala, kalau laki-laki kan kepala keluarga yang bertugasnya ke dalam keluar, ya. Kalau istri bertugasnya adalah kepala ibu rumah tangga yang bertugasnya di dalam. Apa itu? Nyuci, ngepel, nyetrika, ngurus kamar, ngurus masak dan segala macam, bagaimana bentuk bunga, warna cat bagaimana, semua itu di dalam. Suami keluar. Nah, ribetnya memang kalau punya mertua tidak paham. Ini menantu salah saja terus. Kenapa? Ya karena dia mentang-mentang mertua ini yang punya rumah. Memang hakikatnya seperti itu, mertua yang punya rumah kok.
Nah, yang saya maksud kepada yang bertanya dari Bontang ini, mertua kita paham nggak bahwa kita ini sudah punya suami dan kita adalah istrinya? Kalau mertua bisa memahami bahwa dalam rumah itu ada dua nahkoda, artinya kita dihargai sebagai menantu yang memiliki kewajiban, yang memiliki pangkat sebagai kepala ibu rumah tangga yang harus melayani suami dengan baik, versinya bukan versi mertua. Karena orang tua kita ini kan tentu zaman old, kita zaman now, tentu beda cara. Nah, jawaban saya, kalau kita punya mertua seperti itu, is okay, silahkan, bersamalah mertua. Kalau mertua tidak paham, jangan. Yang kedua, suami kita ini bisa nggak memposisikan diri bahwa dia adalah kepala keluarga yang wajib melindungi istri, melindungi anak-anaknya. Tapi kalau misalnya suami kita masih anak mama, waduh, itu rumah mertua sama dengan neraka itu. Apa itu yang saya maksud anak mama? Kita tinggal bersama mertua, artinya bersama orang tua suami. Suami kita ini belum bisa menjadi kepala keluarga, makan masih minta dengan orang tuanya, kehidupan sehari-hari masih dengan orang tuanya. Ya, nanti ketika orang tua marah pun dengan kita sebagai menantu atau dengan apa, ya itu suami kita selalu membela ibunya, selalu membela bapaknya. Harusnya kan bersikap bijak. Betul, seorang anak walau laki-laki walaupun sudah menikah harus taat dengan ibunya, tapi kan tak boleh menyakiti istri. Taat dengan ibu baik, tapi kalau tak sayang dengan istri kan kurang ajar itu. Nah, artinya kita bisa hidup dengan mertua dengan syarat orang tua paham kita ini sudah berkeluarga, bahwa kita ini sebenarnya tidak numpang lagi, walaupun hakikatnya numpang, tapi mertua yang baik menganggap anaknya tidak numpang, menantunya tidak numpang, karena itu rumahnya juga. Maka yang kedua adalah pastikan suami kita ini bijak. Suami kita yang bijak itu setidak-tidaknya ada 3 ciri-cirinya. 1, dia punya pekerjaan sendiri yang terpisah dari orang tua. Jangan menyatu. Boleh anak suami kita itu bekerja pada usaha orang tua, tapi pendapatannya jelas. Karena kita kan ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, ingin punya ini, ingin punya itu. Dan itu hasil kerja keringat suami, walaupun bekerja dengan usaha orang tua. Kalau nggak jelas pembagiannya itu susah nanti, ya percayalah akan menghadapi kesulitan yang terus datang silih berganti. Itu ya. Yang ketiga syaratnya, ini adik ipar, kakak ipar bisa menghargai kita. Kadang-kadang kita punya mertua baik, punya suami yang baik, paham nggak adik-adik kita? Paham nggak adik ipar yang ada di rumah kita itu? Kalau adik ipar kita di rumah kita ini asik nyalahkan kita terus, kan macam-macam. Kadang-kadang adik ipar kita ini menjadi raja pula di rumah kita ini. Akhirnya itu istri yang bersama mertua, ya Allah, macam pembantu, nyapu, nyuci, nyetrika, semuanya dituntaskan. Lah sementara adik ipar kita atau adik suami atau kakak suami, rumah kotor segala macam, bekas rokok, nyuci, kadang-kadang kita pula nyetrikakan semuanya. Ya Allah, itu rumah bagaikan neraka. Jadi jawaban saya kepada yang dari Bontang ini, enggak masalah hidup bersama mertua dengan catatan 1, mertua itu baik, ya, memahami siapa kita. Yang kedua, suami bijak. Yang ketiga, punya saudara, apalagi saudara ipar yang menghormati kita. Silahkan saja. Di samping ini juga ya, bagi kita yang mau hidup bersama orang tua atau mertua, cek track record mertua kita itu atau orang tua kita itu.
Kalau dia dengan suami istri bentrok terus, ya janganlah kita hidup bersama mertua. Nanti kalau suami istri berarti mertua kita itu, mertua laki-laki dan mertua perempuan asyik ribut terus. Kita mau tak mau kena imbasnya. Kita nanti akan jadi sasaran, walaupun kita bukan orang yang salah, walaupun kita tidak ikut campur masalah orang tua kita, tapi karena kita ada dalam rumah itu, ada saja. Kadang-kadang ibu kita ini mertua ya, masalahnya dengan suaminya, kita pula yang jadi sasaran sebagai menantu. Intinya kalau punya mertua memang dalam sejarahnya tidak baik, sudahlah, sendiri saja. Kemudian juga cek mertua kita ini punya sejarah tidak baik dengan orang lain, dengan catatan dia belum tobat ya. Kalau sudah tobat lain masalah. Contoh, suami kita ini maaf masih hobi miras, minuman keras, katakanlah suka melakukan perbuatan tidak baik, suka main gila dengan wanita lain, atau suka selingkuh, atau misalnya judi dan lain segala macamnya. Ketika suami mertua kita itu memang memiliki perangai yang tidak baik, ya, ada bentrok dengan mertua perempuan pula, itu nanti kita bisa saja jadi sasaran diperkosa oleh mertua kita itu. Dan maaf ya, maaf dulu nih, seperti yang di Pasuruan itu kan, setelah saya baca di media, ternyata track recordnya tidak baik ya, entah benar entah tidak, wallah alam lah, karena hanya hukum yang bisa putuskan, bukan kita. Kita ini kan hanya bisa dibaca di media saja. Intinya kalau mertua kita punya track record tidak baik, ya kadang-kadang mertua kita ini kan suami istri baik, tapi dia tidak baik keluar, itu juga tidak akan jadi masalah ya. Jadi harapan saya kepada yang dari Bontang ini, ya nggak apa-apa hidup bersama mertua dengan catatan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, jelas? Tapi bagi kita, kalau hidup rumah tangga kebetulan ada mertua menginginkan kita serumah dulu, ya dalam batas-batas tertentu boleh. Mengapa? Justru kita belajar dulu bagaimana sih menjadi istri yang baik itu bersama orang tua kita, bagaimana sih menjadi suami yang baik. Karena kita baru menikah, orang tua kita sudah pengalaman. Contoh, kita sebagai wanita ya setelah menikah masih ikut suami atau ikut mertua, ya dalam batas-batas tertentu menurut saya 40 hari boleh-boleh saja ya, kalau memang mertua menerima dan welcome. Tapi kalau mertua tidak, ya sudah, angkat kaki. Tapi kalau mertua welcome boleh, tapi jangan lama-lama. Tujuannya sebenarnya ya karena ada kan orang tua kita tuh mengingatkan kita jangan misah dulu katanya ya. Ada baiknya juga, satu, minimal mertua kita ngajari kita, mengingatkan kita bagaimana sih menjadi istri yang baik, caranya masak, caranya buat minum, cara menyuguhkan makanan kepada suami. Ada baiknya juga gitu ya. Kadang-kadang ketika anak menantu perempuan masih main HP, suami belum makan, ditegur kan, misalnya ya, nak, buatkan air minum nak untuk suamimu, kan baik. Kadang-kadang suami ini nggak berani negur kesalahan istrinya, demi sayang, takut bini cerewet, takut bini minta cerai, maka yang menegur orang tua. Maka ada baiknya juga, tapi jangan lama-lama. Begitu juga kalau laki-laki hidup bersama orang tua. Mungkin yang laki-laki tadi sebelum nikah masih gaya bujang, kulu kilir pulang larut malam, karena di rumah itu ada orang tua kita. Maka orang tua menegur, nah kamu ini sudah menikah, kalau pergi jangan malam-malam pulangnya, kan ada baiknya juga ya kan, tapi jangan lama-lama. Oke, jelas? Kepada laki-laki saya sering ingatkan di mana-mana tuh ya,
jangan mau hidup bersama orang tua, mertua, atau keluarga yang berhubungan. Lebih bagus mandiri. Karena begini ya, rumah idaman istri itu bukan di rumah orang tuanya, apalagi di rumah mertuanya. Rumah idaman istri itu di rumahnya sendiri, walaupun ngontrak, walaupun hidupnya sederhana, jauh lebih bahagia daripada hidup bersama orang tua atau apalagi mertuanya. Mengapa? Ya kan dia sudah menikah. Seorang istri adalah kepala ibu rumah tangga. Kalau masih bersama orang tua kita, bagaimana mungkin dia bisa menjadi kepala? Masa keinginan isi berbeda dengan orang tua? Itu aja timbul masalah. Makanya yang paling lucu, dan ini menurut saya, ya Allah, masa satu rumah dapurnya dua? Kan tambah masalah lagi. Intinya para suami, jangan lama-lama ikut orang tua atau mertua kita. Ayo kita mandiri. Kalau mandiri, ya, istrimu bebas mengekspresikan caranya bagaimana menjadi istri yang baik, melayanimu, menyiapkan makanan segala macam sesuai dengan ide-ide yang ada di otaknya. Mungkin ilmu dari orang tuanya, ilmu dari teman-temannya, ilmu dia baca buku, dia ilmu dari YouTube bagaimana masak yang baik sesuai dengan keinginan kepalanya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau hidup masih bersama orang tua kita, bagaimana dia mau mengekspresikan keahliannya melayani kita sebagai suami, sebagai raja? Kalau dia mandiri, bisa. Itu satu ya. Yang kedua, kalau kita mandiri, tidak hidup bersama mertua, insya Allah masa depan kita lebih cerah. Kenapa lebih cerah? Pertama, kita akan lebih semangat cari uang, kita akan lebih semangat mencari kehidupan. Kalau masih bersama mertua, bagaimana kita mau hidup mandiri? Wong kita merasa beras sudah ada, piring sudah ada, ya, rumah sudah ada, kasur sudah ada. Kita tak akan pernah mandiri. Sementara orang tua kita ini tak akan lama lagi mungkin meninggal dunia. Orang tua kita juga harus menghidupi adik-adik kita. Orang tua kita juga harus menghidupi keluarga kita yang belum nikah. Kita ini sudah menikah. Kalau sudah menikah tuh angkat kaki. Jangan hidup bersama orang tua dan jangan pula hidup bersama mertua kita. Kecuali mertua itu atau orang tua itu darurat. Yang saya maksud darurat itu misalnya stroke, orang tua sudah nggak bisa ngapa-ngapain, orang tua memang butuh pertolongan. Jangan pula kita jadi anak kurang ajar, jangan pula kita jadi menantu kurang ajar ya. Yang saya maksud tadi adalah ketika orang tua masih sehat, maka jangan ganggu orang tua mertua kita dengan beban yang akan kita berikan pula kepada orang tua. Masih numpang di rumahnya, numpang tidak kehujanan, numpang tidak kepanasan, makan minum piring masih ikut mertua. Jelas ya? Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.